Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita. Serta salam dan taslim hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai macam pengetahuannya, pengetahuan keselamatan. Karena dengannya lah pengetahuan-pengetahuan tersebut kita menjadi termotivasi untuk melaksanakan ajaran-ajaran kemanusiaan termasuk ajaran-ajaran tentang pengembangan pengetahuan. Alhamdulillah, tentunya ini adalah pertemuan kedua kita setelah bulan kita perkenalan. Kita lanjutkan dengan materi yang akan saya bawakan. Hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan dasar-dasar itu terkait dengan mikro dan makroekonomi. Nah, berikut ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi saya. Oke, adik-adik sekalian, kita mengetahui bahwa dalam konsep dasar ilmu ekonomi didahului terlebih utama adalah tentang economic problem. Economic problem atau permasalahan ekonomi yang biasa disebut dengan adanya kebutuhan dan kelangkaan. Nah, adik-adik sekalian, sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya terkait dengan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu terkait dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Dan keinginan itu terkait apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Terkait dengan kebutuhan, hal itu disebutkan oleh kebutuhan fisik atau kebutuhan badan. Dalam hal ini kebutuhan makanan dan pakaian. Sementara keinginan itu adalah yang sifatnya kebutuhan tersier atau kalau kebutuhan primer kebutuhan tertentu yang lain kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu berupa mobil, motor, dan sebagainya. Bisa saja kebutuhan sekunder itu menjadi kebutuhan primer bagi seseorang, tetapi bagi orang lain itu tidak. Nah, kebutuhan itu pertama, ekonomi fundamental di permasalahan ekonomi itu adalah adanya kebutuhan yang biasa unlimited atau banyak sekali kebutuhan. Sementara ada yang namanya kelangkaan. Kelangkaan itu adalah ketika sumber daya yang ada di dunia ini sumber daya tersebut sangat kurang. Sebagai contoh misalnya, kebutuhan akan beras satu ton, yang tersedia hanya 500. Kebutuhan beras misalnya 1 ton, sementara yang ada hanya 1,2 ton atau setengah atau 0,5 ton. Maka tersebut disebut dengan kelangkaan. Apa yang terjadi kalau demikian? Maka biasanya yang terjadi adalah harga beras akan naik karena kemudian sumber daya terkait dengan sumber daya ini adalah sumber daya itu terbatas karena kebutuhan dan kelangkaan sumber daya yang dalam hal ini sumber daya terbatas, maka dari itu tentunya kita membutuhkan manajemen sumber daya yang baik agar bisa mendapatkan agar bisa terpenuhi sebuah kebutuhan. Kemudian maka dari itu kita harus memilih. Jadi kita harus memilih yang mana yang akan kita pilih dari sumber daya. Ada yang bilang bahwa ini itu memilih. Jika kita memilih ayat satu, maka kita harus mendapatkan yang lain. Itu dengan kebutuhan. Jika kita punya uang 10.000, kita ingin makan bakso, maka makan roti atau makan seller kita abaikan. Kalau kita mau makan seller, maka kita akan mengabaikan makan bakso. Dalam hal ini kita memilih di antaranya yang mana kira-kira yang lebih memuaskan. Karena kita harus memilih hal tersebut tidak bisa didapatkan. Kemudian ada work dalam sebuah sistem ekonomi work out who. Jadi dalam sebuah sistem ekonomi itu tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana dia memproduksi dan
siapa yang akan sebuah sistem ekonomi yang ada, sebuah sistem ekonomi yang ada biasanya membuat sebuah tetangga ini membuat dalam model ekonomi seperti ada kapitalis, sistem ekonomi dan nah tentunya hal tersebut diharapkan bisa sangat kita memahami bagaimana sistem ekonomi kita. Amerika punya sistem tersendiri dalam produksinya, Korea Utara punya sistem sendiri dalam produksinya, Iran punya sistem sendiri dalam produksi. Hal tersebut itu terkait dengan semua apa yang berjalan di negara. Dari semua permasalahan ekonomi ini, kemudian itulah yang disebut dengan lahirnya ilmu ekonomi dan disebut dengan Altos Menang. Bagaimana yang saya bahas sebelumnya bahwa ekonomi itu hanya persoalan pengelolaan rumah tangga. Jadi pengelolaan rumah tangga. Jadi di dalam rumah tangga ada namanya kebutuhan sumber daya alam atau sumber daya manusia yang terbatas untuk kebutuhan yang tak terbatas. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat bahwa pengelolaan rumah tangga ini dalam hal ini kita membutuhkan sesuatu untuk pengelolaan dalam pengelolaan rumah tangga kita membutuhkan pengaturan supaya hal tersebut punya arah. Dalam rumah tangga harus punya tujuan sehingga dengan tujuan tersebut dia bisa mengarahkan sumber daya terbatas tersebut secara efisien dan efektif. Nah, Oikos dan Nomos ini ditemukan pada zaman Yunani kuno. Jadi kalau tidak salah namanya Xenophon, bukan Oikos dan Nomos. Apa yang dialami pada zaman Yunani itu sama yang dialami oleh manusia sekarang. Maka dari itu ilmu ekonomi tentunya merupakan warisan dari zaman Yunani, itu masih bisa terasa sampai sekarang. Nah, di dalam Oikos dan Nomos ada namanya household. Household ini adalah rumah tangga individu. Dia berfungsi sebagai konsumen dan dia berfungsi sebagai produsen. Jadi rumah tangga berfungsi sebagai konsumen dan sekaligus sebagai produsen. Bagaimana rumah tangga berfungsi sebagai konsumen? Rumah tangga berfungsi sebagai konsumen ketika dia membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi. Bagaimana ia menjadi produsen? Dia menjadi produsen ketika misalnya memproduksi kue, memproduksi nasi, memproduksi jualan lainnya untuk diperjualbelikan, untuk dia jual. Maka dari situ, dari produsennya atau misalnya menjual tenaganya. Dari produsennya dan menjual tenaga, kemudian household bisa melakukan konsumsi. Sebagai contoh, seorang dalam rumah tangga, ayah dan ibu bekerja. Ketika ayah dan ibu bekerja, maka dia sebagai produsen. Dan ketika ayah dan ibu untuk konsumsi, maka dia sedang mengonsumsi. Dari situ kita lihat, kita bisa membedakan bahwa kita ini, setiap manusia berperan ganda sebagai konsumen dan sekaligus sebagai produsen. Sebagai konsumen, ada fungsi pendapatan, yaitu Y sama dengan C tambah S. Dalam ekonomi kita hitung bahwa pendapatan itu sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Jadi pendapatan konsumsi ditambah tabungan. Kalau dilihat dari sisi pendapatan, sebenarnya ada juga tambahan bahwa Y itu merupakan Y sama dengan wage, ada WRIP, atau biasanya kita lihat mungkin sama-sama tadi dari SMA, ada namanya WRIP. Jadi wage, R rate yang pendapatan bunga, I investasi, P profit pendapatan usaha. Jadi dari sebagai produsen dia mendapatkan upah sebagai tenaga kerja dan sebagai pendapatan dia mendapatkan upah, sewa tanah, profit dan sebagainya. Nah, inilah hasil pendapatan inilah yang kemudian menjadi konsumsi. Jadi kalau bagi konsumen sebagai dari household kita lihat sama dengan Y ditambah C tambah S.
Kemudian kalau misalnya di sini Y sama dengan konsumsi ditambah investasi. Jadi ini tambah investasi. Kita lanjut. Bagaimana perilaku produsen dan konsumen? Perilaku konsumen itu dia mengharapkan utilitas atau kepuasan yang biasa disebut dengan indifferent curve. Utilitas ini begini. Semua konsumen mengharapkan kepuasan dari apa yang dikonsumsi. Ya, tidak ada konsumen yang mau tidak puas ketika mengonsumsi. Konsumen mau di dalam dirinya kepuasan, bukan kekecewaan. Nah, dengan demikian, untuk mencapai kepuasan maksimum itu, maka ada yang namanya indifferent curve. Indifferent curve itu pilihan antara dua barang A dan B. Misalnya begini, adik-adik mau beli pakaian atau mau nongkrong di KFC. Kalau mau beli pakaian, otomatis tidak bisa nongkrong di KFC. Kalau punya uang misalnya 150.000. Kalau beli pakaian, tidak bisa nongkrong di KFC. Kalau nongkrong di KFC, tidak bisa beli pakaian. Pada saat yang bersamaan, pakaiannya sudah lusuh, malu bersama teman-teman. Dan di saat yang sama, jika tidak pergi nongkrong, juga malu sama teman-teman. Maka kita memilih pilihan yang mana kira-kira lebih prioritas, apakah ikut nongkrong atau beli baju. Kalau beli baju, setidaknya ada baju baru dan lebih percaya diri dengan bertemu teman-teman. Tetapi hal mungkin dapat bulian karena tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Silakan memilih yang mana yang menjadi kepuasan. Nah, di sisi produsen, kita sebagai tenaga kerja, kita sebagai produsen suatu produk, maka yang dilakukan adalah bagaimana mencapai kepentingan maksimum atau keuntungan maksimum. Kita ini, kalau kita menjual tenaga kita, maka kita menginginkan benefit maksimum atau pendapatan maksimum. Dan juga ada kepentingan publik. Perilaku produsen tentunya mengharapkan bahwa dia ingin untung banyak, ingin pendapatan yang banyak. Sebagai pedagang, maunya untung banyak. Sebagai konsumen, maunya harganya rendah. Maka perilaku konsumen ini kita lihat bahwa permintaan konsumen itu bisa dilihat dari kurva juga seperti ini. Ini adalah kurva indifferent curve, tapi bisa dibuat dalam kurva permintaan. Nah, permintaan dan penawaran, maka terjadilah permintaan dan penawaran sebagai konsumen dan sebagai produsen. Permintaan dan penawaran inilah, misalnya seperti ini. Permintaan konsumen itu dipengaruhi oleh pendapatan. Jika pendapatannya tinggi, maka income-nya walaupun harganya mahal dia akan tetapi. Kemudian dari sisi harga kita akan lihat bahwa konsumen hanya akan lebih bersemangat untuk membeli jika harganya rendah. Semakin tinggi harganya maka konsumen akan lari. Jika semakin rendah harganya maka konsumen akan semakin dekat atau akan membeli barang-barang tersebut. Selanjutnya selera. Ini selera itu tidak dipengaruhi oleh income dan harga, tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh kepuasan individu atau yang disebut dengan selera. Misalnya begini, banyak penjual coto di Makassar, tetapi karena konsumen menganggap bahwa coto terbaik adalah di Jalan Gagas misalnya, maka dia akan pergi ke Jalan Gagas untuk membeli, walaupun di dekat rumahnya ada coto. Walaupun harganya lebih mahal, tapi karena selera atau taste rasanya itu yang berbeda, maka dia akan pergi ke sana untuk mendapatkannya. Dan yang keempat adalah ada faktor-faktor non ekonomi seperti faktor agama sangat berpengaruh. Misalnya seberapa rendah harga alkohol kau jual di daerah-daerah muslim itu tidak akan berpengaruh terhadap pernikahan. Karena hal tersebut dianggap bahwa hal itu bertentangan dengan hal tersebut bertentangan dengan
eh, agama mereka. Bagaimana dengan penawaran? Kita lanjut pada penawaran. Penawaran barang itu dipengaruhi oleh harga barang, biaya produksi, dan subsidi dan bentuk. Jadi harga barang itu, misalnya harga barang semakin tinggi harga barang, maka kita semakin bersemangat untuk menjual barang-barang. Semakin tinggi biaya produksi, ya kita mungkin kemungkinan mengurangi produksi ketika itu tidak memungkinkan. Nah, jika ada subsidi dari pemerintah, maka tentunya akan bisa membuat harga barang lebih murah. Juga kita bersemangat. Dan bagaimana bentuk barang tersebut, atau dalam hal ini ada bentuk-bentuk yang bentuk produknya. Nah, di sini antara permintaan keinginan sebagai seorang konsumen dan keinginan sebagai produsen, jadi keinginannya konsumen, harga dari grafik ini adalah ketika harga naik permintaan turun, ketika harga turun permintaan naik. Harga naik, harga tinggi permintaan di sini, harga rendah permintaan di sini. Jadi ketika semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Selanjutnya di sini adalah kurva penawaran. Semakin tinggi harga, semakin tinggi penawaran. Jadi itu adalah hukum. Nah, bagaimana menciptakan kita deal? Ketika misalnya begini, kita sebagai konsumen ini menjual produk kepada orang dan orang tersebut menginginkan harganya murah, maka terjadilah pertemuan harga di mana harga yang disepakati dan harga sama-sama kuat. Yang disebut dengan pertemuan ini, pertemuan antara konsumen dan produsen, itulah yang disebut dengan pasar. Pasar terdiri dari pasar uang, pasar barang, dan pasar tenaga. Pasar uang, pasar barang, dan pasar tenaga. Sebelumnya, dalam pasar ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana semua orang bebas masuk, yang menentukan harga adalah pasar itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa harga besar sekitaran 7.000, harga beras misalnya sekitaran 7.000 sampai 8.000. Tiba-tiba ada yang datang mau jual berasnya 15.000 dengan kualitas yang sama, otomatis tidak laku. Itulah yang disebut dengan pasar persaingan sempurna, bahwa pasar otomatis akan menerima harga sesuai dengan harga pasar pada umumnya. Kemudian monopoli. Monopoli itu terkait dengan pasar satu yang menguasai. Satu yang menguasai. Oligopoli beberapa yang menguasai pasar. Monopolistik juga hampir sama dengan oligopoli. Jadi pasar persaingan sempurna lah yang paling baik, di mana harga pasar tersebut, harga barang dipengaruhi oleh harga pasar. Bagaimana dengan pasar barang? Ya, pasar barang itu terkait dengan bagaimana produsen barang dan jasa. Jadi terkait pasar barang itu dengan konsumen. Kemudian bagaimana dengan tenaga kerja? Ya, pasar tenaga kerja menginginkan pekerjaan yang sedikit tetapi penghasilan yang lebih banyak. Dan penerima pasar tenaga kerja menginginkan produktivitasnya banyak dan bayarannya kecil. Maka dari itu tentunya sama pasar tenaga kerja di sini modelnya seperti ini. Jadi modelnya seperti ini, pasar tenaga kerja juga. Nah, bagaimana pasar uang? Nah, pasar uang itu juga Y sama dengan C ditambah I. Investasinya inilah yang digunakan oleh perbankan untuk sebuah deposit. Nah, kita setelah kita berkaitan dengan household, kemudian kita masuk pada household unit. Household unit itu adalah kumpulan household unit itu adalah kumpulan rumah tangga yang ada di Indonesia.
Misalnya Indonesia, sebagai contoh, kita hitung bahwa Indonesia sudah 270 juta orang lebih. Maka sebagai household union inilah kita mengasumsikan bahwa kita hitung semuanya, semua orang yang ada di Indonesia. Semua orang yang ada di Indonesia ini yang disebut dengan household union atau makroekonomi. Apa yang dipelajari di makroekonomi? Ada 3 poin utama, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan pengangguran, dan terkait dengan inflasi. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi bisa dihitung dengan melihat daripada YT ditambah I tambah D ditambah XM, atau Y sama dengan wage, price, interest, and profit. Jadi di sini bahwa pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari bagaimana pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Jika si A pendapatannya 5 juta, si B pendapatannya 10 juta, si C pendapatannya 10 juta, kita gabungkan menjadi 22 juta. Digabungkan seluruh Indonesia, misalnya, kemudian itulah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu kemudian dibagi, ada namanya pendapatan per kapita. Jadi dirata-ratakan dari pendapatan nasional ke pendapatan per kapita. Kemudian pengangguran. Apa yang terjadi dengan pengangguran? Tugasnya dalam skala makroekonomi adalah bagaimana mengentaskan pengangguran. Pengangguran adalah masalah. Masalah yang terkait dengan kemiskinan, kriminal, dan sebagainya. Pengangguran itu adalah ketika masyarakat yang bisa bekerja atau sudah masuk dalam usia kerja, tetapi dia tidak bekerja. Maka itulah yang disebut dengan pengangguran. Apa yang terjadi dengan pengangguran? Ya, bisa saja kriminal, perampokan, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Kenaikan harga secara umum yang terjadi di pasar. Jadi kenaikan harga pada inflasi ini yang terjadi di pasar itu disebabkan oleh 2 faktor. Inflasi disebabkan oleh faktor cost push inflation and demand pull inflation, atau inflasi disebabkan oleh tingginya permintaan atau naiknya biaya produksi. Inflasi ini menjadi ancaman bagi masyarakat jika tidak segera diatasi, karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membeli barang dan jasa. Apa yang menyebabkan inflasi? Ya, itu adalah salah satunya adalah karena kelangkaan. Kelangkaan disebabkan oleh kurangnya produksi atau tingginya permintaan. Kita mungkin melihat adik-adik sekalian pada harga masker di awal-awal corona, tiba-tiba harganya masker sangat tinggi. Kenapa demikian? Karena permintaan yang begitu besar terhadap masker tersebut dan kurangnya supply, atau juga terjadi adanya penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu terhadap pada masker tersebut. Maka dengan itulah yang menyebabkan karena masker tersebut harganya tingginya harga masker tersebut dan disebut dengan inflasi. Hal yang pernah terjadi juga pada tahun 98 ketika inflasi besar-besaran yang menyebabkan harga-harga melambung tinggi. Kalau coba kita bayangkan, adik-adik bayangkan, kalau misalnya harga beras tiba-tiba dari 7.000 menjadi 20.000, apa yang terjadi? Kelaparan akan semakin besar. Kelaparan akan ada di mana-mana, pengangguran tentunya apalagi karena ketidaksanggupan membiayai biaya produksi termasuk para tenaga kerja. Dan inflasinya ini sangat berefek. Nah, household union itu terkait dengan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, di mana ada pendapatan per kapita, maka dibutuhkan peran pemerintah untuk membuat yang namanya inflasi itu baik, pengangguran itu bisa diturunkan, bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah
yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan moneter dengan untuk inflasi ini adalah menurunkan tingkat suku bunga atau menaikkan suku bunga. Jika inflasi tinggi, maka kebijakan moneter menaikkan tingkat suku bunga untuk menarik jumlah uang yang beredar. Jika inflasi rendah, maka pihak moneter menaikkan untuk menstimulus. Inflasi juga disebabkan oleh jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Nah, kemudian ini konsumsi yang tinggi itu menyebabkan inflasi. Tetapi peran pemerintah dengan meningkatkan konsumsi, maka itu bisa menyebabkan inflasi juga. Tetapi peningkatan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu juga bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan pendapatan. Jadi peran pemerintah dalam meningkatkan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah yang lain, kemudian ekspor dan impor. Inflasi juga punya pengaruh terhadap pendapatan per kapita, punya pengaruh terhadap ekspor impor, dan punya pengaruh terhadap konsumsi. Jika inflasi terjadi atau kenaikan harga terjadi, maka pendapatan per kapita juga bisa dianggap turun, dan ekspor bisa turun, dan konsumsi bisa turun. Jika konsumsi naik, maka itu juga menyebabkan inflasi. Nah, seperti ini adik-adik sekalian, peran pemerintah juga bagaimana mengurangi inflasi, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita dan sebagainya. Ya, adik-adik sekalian, terkait dengan ini, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tersebut, kita bisa memahami bagaimana konsep dasar ilmu ekonomi atau konsep dasar dari konsep dasar dari ilmu ekonomi untuk sebagai fondasi di dalam pengetahuan kita, baik dari bisnis digital maupun dari ekonomi pembangunan. Karena basicnya ilmu ekonomi itu melihat bagaimana definisinya, kemudian kita memahami kerangkanya. Kerangka dalam ilmu ekonomi misalnya yang dimulai dari pengertiannya, kemudian kita lanjut pada jenisnya. Jadi mengapa misalnya dari latar belakangnya, dari pengertiannya dan latar belakangnya kenapa ada ilmu ekonomi. Makanya di pelajaran selanjutnya di semester 5 ada sejarah pemikiran ekonomi untuk ekonomi pembangunan. Karena kita diharapkan bisa memahami ilmu ekonomi sebagai basic keilmuan kita, dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita, baik pada bisnis digital maupun ekonomi pembangunan. Perlu saya sampaikan bahwa bisnis digital fondasinya adalah bisnisnya atau ekonominya. Tentunya kita bukan anak teknik yang hanya mampu mengetahui tentang tekniknya, pembuatan website, pembuatan apalagi pembuatan selain website misalnya digital content, atau pokoknya yang terkait dengan teknik. Tapi bagi bisnis digital, yang paling penting adalah kita memiliki pemahaman ekonomi, bahwa pemahaman ekonomi kita adalah bagaimana membangun bisnis. Utamanya adalah bagaimana tadi persoalan pengangguran, kemiskinan, dan persoalan misalnya inflasi atau dan sebagainya. Kita harus paham betul. Sebagai ekonomi, basicnya ilmu ekonomi atau ekonomi itu mengakar pada bagaimana kita menjadi orang yang berkontribusi di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam pengurangan kemiskinan, dan ikut mensejahterakan masyarakat. Seperti itu adik-adik sekalian. Kita diharapkan ekonomi bisnis digital dan ekonomi pembangunan kita berkontribusi untuk Indonesia. Tetapi hal yang paling penting adalah yang terlebih dahulu yang penting kita ketahui adalah bagaimana ilmu ekonomi itu menjadi kerangka berpikir kita, dan dengan itu kita bisa mengambil keputusan-keputusan
untuk membuat langkah-langkah strategis di masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, saya kira cukup sekian untuk pengantar ini. Silakan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya terkait dengan konten yang saya paparkan di atas tadi. Dan nanti kita berdiskusi setelah mendengarkan materi-materi yang saya sampaikan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.